Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nova Muhammad Rashid dari manajemen dakwah kelas 4B. Pada kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang penilaian saham syariah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat luas mata kuliah manajemen keuangan Islam. Baik, kita mulai dari pengertian saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten atau pihak yang melakukan award umum, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian apa sih untuk dasar hukum di Indonesia atau undang-undang di Indonesianya? Yaitu dasar hukumnya menurut undang-undangnya adalah pasal 48. Itu yang pertama, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Kemudian yang kedua, persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai. Itu salah satu pasal yang menjadi dasar hukum undang-undang. Kemudian ada pasal 49 1 yang dimana bunyinya nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Sekali lagi, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Kemudian ayat ketiga itu tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian untuk dasar hukum SNMUI, dasar hukumnya adalah jenis usaha, produk, barang, jasa yang diberi. Dasar hukum MUI, jenis usaha, produk, barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Dia emiten atau perusahaan publik yang dimaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Kemudian dasar hukum selanjutnya, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usaha memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance office. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Tadi itu adalah dasar hukum DSM-MUI. Kemudian ada dasar hukum Al-Qur'annya tentang penilaian saham syariah ini. Dasar hukum Al-Qur'annya ada pada Quran surat An-Nisa, di mana Quran surat An-Nisa itu surat keempat ayat 29 yang intinya
Di mana Quran surat An-Nisa ini ayat 29 ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang baku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini salah satu dasar hukum dari Al-Quran tentang penilaian saham syariah. Kemudian Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimah al-an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhilli soyidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Itu adalah dua landasan hukum dari Al-Quran tentang penilaian saham syariah. Kemudian dasar hukum dari hadisnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak mengambil hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, mudharib harus menanggung resikonya ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah. Beliau membenarkan. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Wasat dari Ibnu Abbas. Kemudian tentang penetapan harga saham. Indeks harga saham. Pertama dari indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di pasar. Dia faktor yang mempengaruhi indeks harga saham adalah satu, faktor yang bersifat fundamental. Kemudian ada faktor yang bersifat teknis. Macam-macam saham syariah antara lain ada ACES atau S Hardware Indonesia. Kemudian ada WSG, ada Bondo, ada Tambang, dan Aset dan lain-lainnya. Kemudian ada mekanisme transaksi saham syariah. Kaidah syariah saham, kaidah syariah emiten, kaidah syariah pasar premier, kaidah syariah pasar sekunder. Kemudian mekanisme operasional saham syariah yang ada di Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia tuh Bapempa. Lembaga pengawas pasar modal yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di pasar modal. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antara emiten dan investor.
Kemudian lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian keempat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berfungsi sebagai penyedia layanan kustod sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap saya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.